Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lita Putri Kemalasari dengan NRP 5017251017 dari Teknik Geofisika Angkatan 2025. Di sini saya akan menjelaskan dan menggambarkan mengenai klasifikasi lapisan interior bumi berdasarkan parameter kimia dan fisika. Sebelum itu, saya akan menunjukkan gambarnya terlebih dahulu. Jadi, ini merupakan gambar dari klasifikasi lapisan interior bumi berdasarkan parameter kimia dan fisika. Jadi, bumi itu bisa diklasifikasikan dengan dua cara yang berbeda secara bersamaan, yaitu berdasarkan komposisi kimianya dan berdasarkan sifat fisik atau mekaniknya. Nah, seperti yang terlihat pada gambar, jadi kedua sistem klasifikasi ini digambarkan berdampingan dalam eh, satu potongan bintang dalam bumi yang sama. Yang pertama ada klasifikasi eh, berdasarkan komposisi kimianya yang ada pada bagian kiri. Jadi pembagian interior bumi itu dibagi dalam tiga lapisan yang berbeda yaitu kerak, mantel, dan juga inti bumi berdasarkan komposisi kimianya. Yang pertama yaitu kerak atau crust. Nah, kerak ini merupakan lapisan paling luar dengan ketebalan sekitar 8 sampai 75 km sesuai yang tertera pada gambar. Nah, kerak ini secara kimiawi itu berbeda dari mantel yang ada di bawahnya karena memiliki kandungan silika yang tinggi dan terbagi menjadi dua jenis yaitu kerak benua yang mirip dengan granit dan kerak samudra yang mirip dengan basalt. Lalu yang kedua ada mantel. Nah, mantel merupakan lapisan yang ada di bawah kerak hingga kedalaman 2.900 km. Mantel memiliki komposisi ultramafik dan mengandung lebih banyak besi dan magnesium. Tetapi mantel memiliki lebih sedikit kandungan aluminium dan silikon dibandingkan dengan kerak atau crust. Dengan ketebalan sekitar 2.900 km dan merupakan lapisan kimia bumi yang paling besar volumenya. Lalu yang ketiga ada inti besi atau iron core, di mana iron core ini merupakan lapisan yang paling dalam dari kedalaman 2.900 sampai dengan 6.370 km. Nah, inti bumi inti bumi sendiri tersusun sekitar 85% dari besi metalik dengan nikel yang mengisi sebagian besar dari sisa 15%-nya dan keberadaan bumi atau air inti bumi ini yang akan menjadi alasan bumi memiliki medan magnet. Lalu yang kedua ada klasifikasi berdasarkan sifat fisik atau mekanik yang pada gambar ini ditunjukkan pada bagian yang sebelah kanan. Secara mekanik, sifat fisik dan geologi bumi ini akan menghasilkan lapisan-lapisan yang disebut dengan litosfer. Nah, litosfer sendiri yaitu merupakan cangkang luar yang kaku dan rapuh yang terdiri dari kerak dan bagian paling atas mantel. Sedangkan astenosfer itu merupakan lapisan semi cair, eh, terutama bagian dari mantel atas dan tempat lempeng tektonik itu mengapung dan bergerak. Nah, mesosfer atau mantel mesosferik itu merupakan lapisan mantel bawah di mana tekanannya itu tinggi hingga memadatkan batuan, serta inti luar yang cair dan inti dalam yang padat. Jadi klasifikasi ini terdiri dari 5 lapisan. Yang pertama tadi ada litosfer. Litosfer sendiri memiliki kedalaman dari 0 sampai sekitar 100 sampai 200 km. Litosfer sendiri itu terdiri dari dua bagian yaitu kerak di bagian atas dan mantel litosferik di bagian bawah yang akan membentuk lapisan batuan yang relatif kuat dan kaku yang akan menyelimuti bumi. Di mana seluruh lempeng tektonik bumi yang saling bergerak relatif satu sama lain ini tersusun dari litosfer sendiri. Lalu yang kedua itu ada astenosfer, di mana astenosfer ini memiliki kedalaman sekitar 100 sampai dengan 200 hingga 350 sampai 500 km. Nah, astenosfer ini ditunjukkan dengan warna merah. Oke, astenosfer ini merupakan lapisan mantel yang relatif lemah dan ulet, meskipun secara fasenya itu tetap padat. Astenosfer sendiri akan mengalir pada kecepatan geologis hingga beberapa sentimeter per tahun, sehingga akan berperilaku jauh lebih plastis dibandingkan dengan litosfer yang kaku di atasnya. Lalu yang ketiga ada mesosfer, di mana mesosfer sendiri itu merupakan lapisan mantel di bawah astenosfer hingga batas inti mantel. Nah, mesosfer
itu terkadang disebut juga dengan mantel bawah. Mesosfer bersifat lebih eh, rigid dan tidak bergerak dibandingkan astenosfer yang ada di atasnya. Lalu yang ketiga itu ada inti luar cair atau liquid outer core. Liquid outer core itu dimulai dari kedalaman 2.900 km sampai dengan 5.150 km. Nah, inti luar itu bersifat cair sebagaimana diketahui dan bahwa gelombang es itu tidak bisa merambat melalui inti luar cair ini. Lalu yang kelima ada inti dalam yang padat atau solid inner core, di mana solid inner core ini berada di kedalaman 5.150 km sampai ke pusat bumi di kedalaman 6.370 km dan bersifat padat akibat tekanan yang sangat tinggi yang ada di pusat bumi. Jadi, kedua sistem klasifikasi ini saling melengkapi namun tidak eh, sama persis batasannya. Contoh, batas kimia antara kerak dan mantel terletak pada kedalaman sekitar 8-75 km, sementara batas mekanik litosfer astenosfer berada lebih dalam sekitar 100 sampai dengan 200 km. Karena litosfer itu merupakan kerak yang ditambah dengan bagian paling atas mantel yang masih bersifat kaku. Maka dari itu, litosfer tidak bisa disamakan begitu saja dengan kerak, walaupun secara visual posisinya itu tampak berhimpitan dengan permukaan bumi. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.